Pernah kepikiran gak sih kalau belajar itu selesai pas kita lulus sekolah? Kayaknya banyak ya yang mikir gitu. Nah, hari ini kita bakal bongkar total pemikiran itu. Kita akan lihat belajar dari kacamata yang beda banget sebagai sebuah proses yang ternyata nggak ada ujungnya. Oke, kita mulai aja langsung dengan pertanyaan simple tapi dalam ini. Coba deh, tanya ke diri sendiri. Kapan sih proses belajar itu benar-benar kelar? Apa pas kita terima ijazah? Atau mungkin pas kita dapat kerjaan yang kita idam-idamkan? Soalnya kan buat kebanyakan dari kita, kata belajar itu ya udah pasti nyambungnya ke sekolah. Ada jam masuk, ada jam pulang, terus puncaknya ya dapat ijazah. Udah selesai. Seakan-akan ada garis finishnya gitu ya kan? Tapi, gimana kalau ternyata pandangan itu keliru total? Gimana kalau ternyata ada cara pandang lain yang jauh lebih luas, bahkan ya radikal tentang apa sih sebenarnya belajar itu? Nah, buat paham ini, kita emang harus geser sedikit dari cara pandang biasa. Kita harus keluar dari ruang kelas dan coba cari makna baru dari kata belajar. Dan ini dia nih, pergeseran paling fundamentalnya. Di satu sisi ada urusan sekolah. Di sisi lain, yang jauh lebih besar, ada urusan menjadi. Jadi belajar itu bukan lagi soal ngumpulin ijazah, tapi soal perjalanan tanpa akhir buat ngebentuk, ya siapa diri kita ini. Terus, menjadi itu maksudnya apa sih? Ini bukan cuma soal nambah pengetahuan di otak aja loh, tapi juga soal jadi, lebih paham, lebih terampil, lebih sabar, lebih bijaksana, lebih rendah hati, bahkan lebih dekat sama yang di atas. Prosesnya tuh nyentuh semuanya, akal kita, hati kita, sampai jiwa kita. Jadi kalau gitu, kalau belajar itu adalah proses menjadi, artinya apa? Artinya, ruang kelas kita, ya seluruh dunia ini, kehidupan itu sendiri. Gurunya, bisa siapa aja, di mana aja, dan pelajarannya, wah nggak ada habisnya. Ada kutipan yang keren banget dan pas buat ngerangkum ini semua. Selama masih ada napas, manusia akan terus belajar. Dalam banget kan? Artinya, selama kita masih hidup, ya kita bakal terus belajar. Ini bukan pilihan, ini udah satu paket sama kehidupan. Dan di kelas kehidupan ini, aturan mainnya beda. Kesalahan itu bukan berarti dapat nilai jelek. Justru, setiap kesalahan itu kayak ujian. Ujian yang ngasih kita kesempatan buat berhenti, mikir, dan ya tumbuh jadi versi diri kita yang lebih baik dari kemarin. Begitu juga dengan perjumpaan, setiap orang yang kita temui itu bisa jadi guru kita loh, serius. Entah itu obrolan sebentar sama orang yang baru dikenal, nasihat dari orang tua, atau bahkan pas lagi debat seru sama temen. Semuanya itu pelajaran, asal kita mau buka telinga dan hati aja. Ini analoginya indah banget ya, iya nggak sih? Coba bayangin deh, setiap hari itu kayak kita buka halaman baru di buku hidup kita. Halaman yang masih kosong, kesempatan baru buat belajar sesuatu, nulis pengalaman baru, dan jadi sedikit lebih bijak dari hari sebelumnya. Dan jangan salah sangka, ide kalau belajar itu seumur hidup ini bukan ide baru loh. Ini tuh udah jadi kebenaran universal. Udah dari dulu banget diomongin sama filsuf-filsuf hebat dan juga diajarkan dalam berbagai tradisi kuno. Contohnya nih, dari dunia filsafat, ada Heidegger. Dia punya istilah yang kedengarannya rumit, being in the world. Tapi intinya sebenarnya simpel banget. Kita ini manusia, makhluk yang sadar. Dan seluruh hidup kita ini ya proses buat nyari tahu. Ngapain sih kita di sini? Nah, itulah inti dari belajar. Dari sisi keyakinan juga sama. Dalam tradisi Islam, ada pepatah yang pasti kita sering dengar. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Ini kan penegasan yang kuat banget ya. Belajar itu ya dari lahir sampai mati. Gak mandang umur, gak mandang jabatan. Oke, jadi kalau belajar itu proses menjadi yang gak ada hentinya. Pertanyaannya, emang ada gitu yang bisa ngelawan itu? Ada nggak sih sesuatu yang bisa menghentikan perjalanan ini? Yuk kita cari jawabannya. Jadi, kalau bukan ijazah yang jadi garis finishnya, bukan juga jabatan, terus apa dong? Cuma ada satu hal, satu-satunya hal yang benar-benar bisa menyetop proses belajar kita. Apa itu? Jawabannya, mungkin kedengaran dramatis, tapi ya inilah kenyataannya. Kematian. Cuma itu, cuma napas terakhir kita yang bisa jadi titik di akhir kalimat perjalanan belajar kita. Artinya apa? Artinya selama otak kita masih mikir, hati kita masih bisa ngerasain sesuatu, dan jiwa kita masih terusik nyari makna, ya kita sedang belajar. Detik ini juga. Prosesnya ngelibatin seluruh diri kita, setiap saat. Terus, tujuannya apa sih dari semua perjalanan ini? Anggap aja ini kayak mendaki gunung. Langkah pertama, kita belajar buat kenal dunia di sekitar kita.
Terus kita mulai perjalanan ke dalam buat kenal diri sendiri. Dan puncaknya, yang paling tinggi, adalah untuk mengenal Tuhan. Nah, setelah kita jalanin semua pemikiran ini, kayaknya kita jadi sadar sesuatu ya. Mungkin pertanyaan yang kita tanyain di awal tadi, itu salah. Pertanyaan yang benar itu bukan, kapan belajar selesai? Karena jawabannya ya itu, belajar nggak pernah selesai, titik. Proses ini ya sama dengan proses bernafas, terus berjalan selama kita hidup. Tapi, tunggu dulu, ada satu hal yang sangat penting. Yang bisa berhenti itu bukan proses belajarnya, tapi keinginan kita untuk menjadi lebih baik. Itu yang bisa berhenti. Momen di mana kita ngerasa, udah cukup, dan kita berhenti mau tumbuh. Dan inilah mungkin kesimpulan akhirnya pengingat buat kita semua, karena sejatinya kita sebagai manusia, kita hidup ya untuk terus berada di dalam perjalanan ini. Kita hidup untuk terus menjadi.